Ngomong sambil ngemut, jangan bang. Keluarin dulu jangan ngemutnya. Iya, Jibril itu malaikat atau makhluk hidup? Aduh, bener-bener. Tarik napas, tarik napas, tarik napas bang, tarik napas. Terangin aja harga pasar lah. Harga pasar di sekarang bawang merah lagi turun bang, nggak apa-apa sih. Bawang merah, cabai gitu. Dalam iman Anda mengakui dia itu malaikat. Padahal di Maryam 17 dikatakan manusia yang sempurna. Mana yang betul? Al-Qur'annya betul, yang nggak betul itu Congormu. Berarti Jibril malaikat. pemahaman Anda yang nggak betul. Al-Qur'annya betul. Apa masalahnya Bapak? Jibril itu malaikat. Kan sudah dijawab Pak. Oke, di mana Allah pernah menyebut dengan kalimat malaikat Jibril? Hah? Bapak tanya, Pernah menyebut malaikat Jibril. ini mau nanya, mau diskusi atau mau belajar sih? Dangdutan, kita dangdutan. Ada aja. Bukan. Bukalah bang di Al-Baqarah 97 tuh, coba buka bang, baca tuh dengan bahasa Arabnya ya. Al-Baqarah 97, coba baca dengan bahasa Arab. Ya bacalah kita mau. Jangan baca sambil ngemut. Nggak jelas Bapak ini. Oke, Gea, selamat malam Gea. Ya, selamat malam Bang. Ya, dari Kristen apa Muslim Bang? Kristen Bang. Oke, lanjut. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Saya ingin bertanya sesuatu Bang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Jibril mengambil wahyu atau mengambil surat dari Allah untuk diantarkan ke Muhammad? Bagaimana caranya Jibril mengambil wahyu tersebut? Malaikat Jibril itu makhluk gaib, dia ciptaan Allah, mendapatkan urusan wahyu dari Allah. Nah, Anda mau menjelaskan sesuatu makhluk gaib, dijelaskan secara nalar manusia. Ini sulit akan dipahami selagi Anda masih menyembah anak orang. Ya, malaikat Jibril itu tidak budak. Dia mendengarkan firman, baru menyampaikan. Itu aja jawabannya. Perjalanan Jibril, kalau diingat dalam hadis, perjalanan Jibril 1 hari menempuh perjalanan menuju ke tempat Allah, sementara di bumi sudah 50.000 tahun. Pertanyaan saya, berapa kali Jibril naik ke tempat Allah mengambil wahyu tersebut atau mengambil surat tersebut? Oke, sebelum dijawab, coba dengarkan. Anda bertanya tentang Al-Quran, makna Al-Quran. Apakah Anda masih mengimani Bible Anda? Masih mengimani Bible Anda? Hai. Halo? Waduh, nggak mau jawab. Selamat malam Pak Ismail. Ya, selamat malam. Kristen Muslim Pak? Kristen. Wah, mantap kali lah. Gitulah tegas gitu ya, mantap. Kasih tepuk tangan, host. Dari gereja, Bang. ya, dari pemimpin gereja mana Pak? Bukan pemimpin, Bang. Oh bukan, jemaat ya Pak ya? Ya. Oh oke. Baik, silakan diskusi 2 arah. Bapak mau ditanya apa mau bertanya atau mau langsung diskusi? Saya mau bertanya, boleh Bang? Boleh ya kan? Kan itu nanyanya dari kelompok domba mana gitu. Sudah. Yang ini Pak, yang saya tanyakan, percayakah Muslim, percaya nggak tentang kebagaimanaan Allah itu? Nah, bagaimana saudara-saudara Muslim bisa menggambarkan atau bisa mengetahui keberadaan Allah itu? Itu dulu Bang.
Ya Allah, bener-bener ya. Pertama saya itu gini, salut sama teman-teman Kristen memberikan pertanyaan yang jauh di atas nurul manusia, yang levelnya itu jauh-jauh sekali, yang susah dijangkau oleh manusia. Tapi masih ngurusin atau menyembah anak orang, dan saya di situ belum dikritisi, belum dipahami, makanya saya bingung. Oke, saya kembali kepada pertanyaan Anda. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Allah itu tidak ada yang sama dengan ciptaannya. Semua kullu ma siwallah hadisun. Semua selain daripada Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, maka Allah itu yang ahad, yang esa, tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Satu pun tidak ada persamaan. Nah, ketika tidak sama dengan makhluknya, maka dijelaskan oleh sahabat Nabi kami, Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka dia berkata, "Mahmata sawarta bi balika, fallahu bi khilafi dalik." Sesuatu yang tergambar di benakmu tentang Allah, pasti Allah bukanlah itu. Karena yang tergambar di benakmu itu pasti makhluk. Allah di luar dari jangkauan nalarmu tentang zat Allah. Maka Nabi kami berpesan, at-tafakaru fi mahlukillah wala tafakaru fil khaliq. Kalian kalau mau memikirkan itu tentang ciptaannya, jangan engkau pikirkan tentang zat penciptanya. Kenapa? Karena tidak akan terjangkau. Nah, sekarang membahas tentang ciptaannya saja, ciptaan Tuhan, manusia belum selesai memikirkannya sampai manusia itu sudah mati. Gitu loh. Ketika manusia sudah memahami tentang ciptaan Tuhan, maka manusia itu nanti akan memahami siapa Tuhannya. Ini tentang ciptaan Tuhan dulu nih. Ya nggak usah jauh-jauh deh kayak gitu. Ini dipahami pertanyaan jawaban saya Pak ya? Ya boleh. Jadi begini Bang, saya sudah paham. Artinya kita nggak bisa membicarakan pencipta kita sendiri. Itu maksudnya, Abang, ini penjelasan Abang. Kita nggak boleh mengetahui siapa pencipta kita, siapa yang, kenapa kita manusia ini kenapa ada. Itu maksud Abang. Itu penjelasan. Oh, boleh, itu boleh. Loh, tadi kan Abang bilang seperti itu. Kita nggak usah memikirkan siapa pencipta kita. Oh, sebagai boleh, manusia. itu harus. Siapa pencipta kita dipikirkan dan dijelaskan siapa Allah. Nggak Iya, boleh makanya itu pertanyaan saya seperti apa. Iya, makanya Bang, Digambarkan saya bentuk bertanya. dimana Yang itu. saya Janganlah, kan Anda yang bertanya, kenapa Anda yang banyak ngomong? Coba buat pertanyaan dulu satu, habis bertanya diem. Silakan bertanya lagi ya apa? penjelasan Abang Alif. Jangan disanggah, bertanya aja. Baik. Oke. Sudah Bang ya? Ya silakan bertanya. Sama siapa saya bertanya ini? Sama orang lah. Iya, harus tentu orangnya sama Bang Andi. Sama Ustadz Alif tuh ada di atas Ustadz. Ya udah, jangan jawab kalau kita diskusi. Saya yang ngatur, karena kau bertanya, orang menjawab, kau juga ngomong. Bang moderator bukan? Saya yang punya room. Oh, sip. Lama-lama Baik, Bang. juga nih kau ini. Silakan bertanya, buruan. Oke bang. Ya jangan marah-marah lah Bang. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi Bang Alif, kalau menurut Abang seperti itu, berarti intinya kita nggak usah memikirkan Allah itu siapa pencipta kita. Kan udah tahu pencipta kita itu kan Allah. Kalau dalam Kristen itu Allah. Nah, saya ingin mengenal bagaimana keberadaan pencipta kita itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya udah Saya cukup tanya. dijawab. Bagaimana keberadaan sang pencipta itu? Diem, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Nah, ini tolong Anda akan mengenali dan pahami apa yang saya jawab ya. Saya akan jawab singkat. Kan tadi sudah disampaikan tentang zatnya, tentang esensi Tuhan itu seperti apa, bagaimana itu manusia tidak akan menjangkau. Maka tadi suruh mengenali ciptaannya. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia, Nabi Adam, tanpa ayah dan ibu, istrinya Nabi Adam Siti Hawa tanpa ibu, lalu Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tanpa Tunggu dulu ayah. Bang. Mohon jawab secara agama Islam. Ya karena
Diam dulu, itu agama Islam. Udah dijawab. Diam dulu, diam. Karena dia mengambil dari Diam dulu, orang masih menjawab. Tolong dulu jawab. Bosa penjawaban abang itu. Orang masih menjawab, diam dulu. Diam. Silakan Ustaz, selesaiin dulu. Ya, itu tadi saya kasih contoh. Kita akan mengenal Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan kehebatannya menciptakan makhluknya. Saya tadi kasih satu contoh. Di mana dalilnya? Surah Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan Allah menciptakan Nabi Isa di hadapan Allah itu sama saja perumpamaan menciptakan Nabi Adam. Nah, dengan berfirman jadilah dia. Tuhan menghendaki, Tuhan berfirman jadilah Nabi Isa, jadilah Yesus, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hasil ciptaan Tuhan yang ajaib itu, yang hebat itulah Sang Pencipta yang menciptakan dia. Nah, hanya di sini ada yang salah paham. Manusia yang ajaib itu proses penciptaannya dituhankan oleh Kristen. Nah, di sini poinnya, selagi Anda orang Kristen menuhankan ciptaan orang yang penuh dengan keajaiban dan mujizat, gitu kan? Maka sejauh itu Anda akan terkungkung akal sehatnya. Oke. Udah dijawab, mau disanggah atau pertanyaan lanjutan? Silakan. Enggak sedikit boleh bang. Ya, silakan disanggah. Oke. Kalau misalnya abang mengambil jawabannya dari Bible, ya oke saja, karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa harus mengimani dan membaca-baca kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Ya, oke lah. Cuman ada sedikit yang nggak bisa saya terima dengan jawaban Bang Alif ini. Oke lah, itu kan hak saya mau menerima atau enggak. Yang sudah saya sanggah bahwa penjelasan abang itu seharusnya berkaitan juga dengan Bible. Ya, berkaitan dengan Bible. Udah cukup. Pertanyaan kedua selanjutnya masih ada. Oke, satu lagi bang. Ya, silakan. Tapi habis ini jangan pergi ya, ditanya ulang. Tanya balik, Ya. silakan. Ya. Tentang Allah tadi itu bang, kalau memang kita nggak bisa menggambarkan atau bisa menjadikannya suatu Tuhan kita atau Allah kita itu, maka yang nggak bisa kita inilah kurang jelas. Jadi tolong sedetailnya kalau sepemahaman dari Muslim mengenai Allah itu bagaimana sih dia gitu. Oke bang. Oke, saya jawab. Maka kita akan mengenal Allah. Tentang Allah itu, apakah Allah itu ada? Tentu ada. Siapakah Allah itu? Jawabannya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Apakah dia maha kuasa? Iya. Mana dalilnya? Innahu atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui? Betul. Apakah dia maha pengasih, maha penyayang? Betul. Itu semua dalilnya ada. Saya sebutkan satu-satu nanti kelamaan. Itu semua dalilnya ada. Dan Allah tadi yang menciptakan segala sesuatu. Kan gitu. Kenapa tadi saya mengatakan menciptakan Yesus? Oke. Anda apakah percaya sama Bible? Kalau Anda percaya sama Bible, Anda mestinya percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Di mana buktinya? Wahyu 3 nomor 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di situ Yesus mengaku kalau dirinya ciptaan Allah. Pertanyaan saya, apakah teman-teman Kristen ini percaya kalau Yesus itu ciptaan Allah? Nah, ini yang repot. Mau bagaimana kita membahas begitu jauh tentang Sang Pencipta yang Maha Kuasa alam semesta yang luas ini aja, belum sampai manusia memikirkannya, mau memikirkan tentang esensi Tuhan. Sementara Anda sendiri masih menuhankan anak orang yang pernah dikandung di dalam rahim selama 9 bulan, lalu dia tumbuh besar digendong oleh ibunya. Itu selama masih Anda tuhankan, maka sulit bagi Anda untuk menerima kebenaran yang sejati. Oke, cukup. Boleh Anda ditanya balik bro, terserah lu mau jawab apa, nggak usah disanggah. Boleh? Sanggah dulu bang, sanggah dulu bang. Boleh saya sanggah dulu jawabannya. Oh ya, silakan disanggah dulu. Oke. Kalau misalnya bang Alif, kalau misalnya Tuhan, maksudnya Allah itu bisa maha mendengar, maha melihat, atau maha berkuasa, ya,
buktikan atau bisa nggak dia berbicara kepada manusia? Oke, sudah pertanyaannya? Oke, ya? Musik siapa ya? Oke. Ya. Ada suara musik siapa ya? Musik siapa ya? Ya. Ada suara musik siapa ya? Musik siapa ya? Hostnya itu doubling. Halo, Pak Ismail, pertanyaannya Levandi sudah doubling. diulang lagi. Levandi doubling. Saya mute dari tadi nih, saya mute. Halo Pak Is. Ya, udah aman, udah aman. Diulang. Ya, Pertanyaannya diulang Pak Is. oh ya, kalau misalnya abang menyampaikan tadi bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha apalah semuanya, jadi manusia itu bisa berbicara atau bisa mendengarkan suara Allah itu enggak ya? Oke, kita Dan melalui apa? menjawab itu berdasarkan Sang Pencipta itu sendiri, bukan pakai asumsi saya. Surah 42 ayat 51. Di situ Tuhan kami berfirman menjelaskan bagaimana Dia berkomunikasi dengan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana libasharin ya. Allah tidak mungkin berkomunikasi dengan makhluknya. Wa makana libasharin ayyu kalimahullah, berkomunikasi dengan makhluknya, manusia yang ada dagingnya ini manusia, kecuali dengan 3 cara. Itu cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Illa wahyan, kecuali dengan cara apa? 1, memberikan wahyu, memberikan pemahaman kepada manusia. Apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan kehendaki. Itu cara Tuhan. Manusia diberi pemahaman. Illa wahyan aw miwara'il hijab, atau dari belakang tabir atau dari balik tabir. Tuhan menyiapkan tempat untuk berkomunikasi dengan makhluknya. Contohnya dengan Nabi Musa, Tuhan berkomunikasi. Aw yursilar rasula, atau Tuhan mengutus utusannya. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan pesan dari Tuhan kepada makhluknya yang dipilih. Nah, itu cara Tuhan berkomunikasi dengan makhluknya. Di luar dari itu, saya tidak boleh asumsi. Karena itu Tuhan sendiri yang menyampaikan. Anda tadi sudah tahu atau belum kalau Yesus itu ciptaan Tuhan? Oke bang, lanjut nanti bang yang pertanyaan. Satu lagi pertanyaannya. Udah bang, Oh, udah siap. cukup. Cukup bang, kita lagi yang nanya kepada Anda satu. Nanti dia nggak melebar. Sip. Izin Ustaz, sama pertanyaan yang sama nih ya. Siap. Bagaimana bentuk sekarang? Bentuk sekarang nih, yang sekarang ini nih. Bentuknya Yesus itu, bentuknya Bapak Yesus, bentuknya Bapak, bentuknya Roh Kudus sekarang ini. Bagaimana bentuknya? Silakan. Bentuknya. Iya. Kalau Allah itu adalah terang yang tak bisa Saya nanya dihampiri. Allah, saya nggak nanya Allah, dengerin pertanyaannya. Bagaimana bentuknya Yesus sekarang? Bagaimana bentuknya Bapak sekarang? Bagaimana bentuknya Roh Kudus sekarang? Silakan. Yang bisa saya jawab bang, bentuk Roh Kudus. Yesus nggak bisa. Ya saya belum melihat secara kemanusiaannya bang, tapi secara itu ya, dalam mimpi atau dalam nggak bisa secara kita melihat secara nyatanya bang, nggak bisa. Saat ini tidak bisa kita melihat. Oke, kenyataan satu-satu bahwa- dulu. Kalau begitu, bentuk Roh Kudus apa? Silakan. Nah kalau bentuk Roh Kudus adalah langsung ke dalam diri kita bang, dalam hati kita yang berbicara tentang Keberadaan, kebenaran. bentuknya saya maksud bentuknya. Ya, kita nggak bisa menjelaskan secara ini bang. Oh, nggak karena bisa itu dijelaskan. namanya. Baik, udah. Sama seperti Jadi- abang, sama seperti Udah abang. cukup dulu, Begini, Bang. gantian udah. Iya, saya Nggak bisa jelaskan dulu, menjelaskan. Kalau Bapaknya Yesus bentuknya apa? Saya jelaskan bahwa Roh Kudus itu kita nggak bisa menggambarkannya saat ini bang, karena Ya udah nggak bisa, berarti udah cukup. Kita Sama maklumi, nggak bisa. jelaskan, Kalau Bang. Bapak sendiri bentuknya Bapak, gimana? Saya menjelaskan kalau Roh Kudus, keberadaan Roh Kudus itu kita nggak bisa melihat. Saya nggak nanya keberadaan, saya nanya bentuknya. Kalau Anda menyatakan ke bentuknya bagaimana, Ya udah nggak bisa, ya. Berarti nggak bisa dijawab. Cukup. Kalau bentuknya Bapak bagaimana?
Terang. Nah, bentuknya terang itu nggak berbentuk. Iya, terang nggak bisa dihampiri. Oke, baik, nggak apa-apa. Seorang manusia pun tidak ada yang melihatnya. Oke, saya nggak nanya bisa dilihat apa enggak, bentuknya saya tanya. Itu bentuk terang. Seperti bola lampu gitu. Ya, iya tapi nggak bisa dihampiri dia. Oke, Bapak di surga seperti bola lampu dah. Ya. Bentuk Yesus Jangan menggambarkan seperti bola lampu, Bang. seperti apa terang itu? Saya udah sebutkan bahwa tidak bisa digambarkan. Oke, tidak tahu Dia juga. terang, Udah dia terang. cukup. Kalau bentuknya Yesus, Secara kemanusiaannya pasti ya berbentuk manusia, Bang. oke. Yang mana Tuhanmu di antara ketiga bentuk itu? Semuanya. Berarti Tuhanmu tiga. Bukan 3, 1. Alah, saya ulang ya. Roh Kudus tidak tahu bentuknya. Bapa bentuknya terang. Yesus bentuknya manusia. Ada tiga Makanya. bentuk. Dengerin dulu, izin ya. Roh Kudus, kamu tidak bisa menjelaskan bentuknya. Bentuk Bapa itu terang, bentuk Yesus manusia. Ada tiga bentuk yang berbeda. Yang mana Tuhanmu di antara ketiga bentuk yang berbeda ini? Kalau pertanyaan abang seperti itu tanpa penjelasan, ya sama-sama saya nggak bisa menjawabnya, Bang. Ya udah jelaskan aja. Kami tunggu kok. Silakan. Jadi keberadaan Bapa itu atau Allah itu adalah di surga. Saya nggak nanya keberadaan. Saya ulang ya bahasa Indonesia nih. Bentuknya Roh Kudus kamu nggak tahu. Bentuknya Bapa terang. Bentuknya Yesus manusia. Ada tiga ini sosok yang berbeda bentuk. Pertanyaannya adalah yang manakah Tuhanmu di antara ketiga bentuk Semuanya, ini? Silakan. Bang. Semuanya. Saya kan sudah jawab semuanya. Berarti Tuhanmu ada berapa itu kalau semuanya? Ada berapa jumlahnya? 3 dalam 1. Saya ulang lagi. Nah, ulang-ulang teruslah pertanyaan. Ada apa arti semuanya itu? Melebihi dari satu atau satu? Makanya saya jelaskan artinya, Bang. Nggak Kenapa usah saya dijelasin. Di antara ketiga itu jumlahnya berapa? seperti anak SDA aja yang kita Ya nggak apa-apa. Di antara ketiga itu jumlahnya ada berapa? nanya lagi, kan udah tahu 3. Tiga, udah. Tuhanmu tiga, selesai Ustaz. Gitu dong, gampang kan? Nah, itu kan menjebak Ya pertanyaan. kayak ngomong bilang tiga. Penjelasan. Ya teman-teman diam dulu. Makanya, Bang. Paham kamu. Lanjut dong Andi. Bertanya kok menjebak sih. Lanjut. Udah Sabar, dijawab, Bang, selesai. sabar. Lanjut, Sabar, udah Bang selesai. Ismail, sabar. Lanjut. Sabar Bang Ismail. Sabar ya. Iya. Seperti itulah apa namanya kalau Ini ujian kawan. kadrun itu bertanya seperti itu. Jadi hanya sebatas itu pertanyaannya untuk mengolok-olok atau mengejek. Bang, Nggak apa-apa. abang ini namanya Ismail loh, namanya Ismail. Saya berdoa kepada kalian semua di sini yang ada di Komal ini supaya Tuhan Yesus menjamah kalian dengan Roh Kudus, ya. Iya. Sehingga kalian bisa bertobat dan mengerti, karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa Bro, kalau kau berdoa, bagaimana mungkin? Kalau kau berdoa, siapa yang mengabulkan doa di antara ketiga bentuk itu? Kamu kan berdoa nih, ada tiga bentuk Tuhanmu, ada tiga ya. Siapa yang mengabulkan? mau saya jelaskan pun kepada kalian semua, terutama ke Bang Kos sendiri, Bang Hendy, akan ngerti-ngerti Bang. Jadi saya hanya bisa berdoa, semoga Roh Kudus menjamah hati abang itu. Kau nggak tahu Roh Kudus apa tadi? Roh Kudus banyak yang kesaksian dari saudara kita Muslim yang sudah merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hatinya Mas. Oke, kita sapa dulu. Ada ini teman diskusi saya, Bang Handi, Abang Zuma. Bro Gabriel. Ya, Selamat malam. selamat malam Kang Dito, selamat malam teman-teman semuanya. Mantap. Pergi dia. Menjebak katanya orang. Mana kabarnya Kang Dito? Nggak datang lagi sibuk ya? Lagi Biasanya kita sibuk. diskusi. Ya, aman. Ini silakan dengan abang saya, gurunda kita Bang Zuma, mungkin mau diskusi, silakan. Tentukan tema, silakan. Ya silakan, saya ikut aturan aja. Saya di sini tamu ya. Saya mau ditanya, mau bertanya pun bisa. Saya bertanya pun boleh. Silakan Bang. Oke. Sederhana, iya.
Harus ada Tim topik Yesus dulu kali vs Bang Tim Juma. Paul. Ada Iya, silakan, topik Bang. dulu ya. Ya, topiknya adalah yang masih misteri ini yang dibahas sama bom semalam. Sebenarnya yang mana sih sebenarnya Kristen ini, yang Muslim ini yang dipengaruhi oleh iblis itu, yang keluar dari kubur gitu loh. Ini belum terselesaikan ini. Gitu loh yang mau dibahas. Bisa nggak Bang masuk daerah situ Bang? Maksudnya yang masa iblis, maksudnya gimana ini? Gimana? Coba yang agak detail, Bang. Bagaimana Bang Juma? Coba Bang Juma deh. Ya, terkait dengan penyaliban kalau si bom semalam itu. Kenapa kalau penyaliban itu adalah rencana Tuhan, kenapa ada kerjasama dengan iblis dalam penyaliban gitu loh? Karena tanpa ada iblis, penyaliban itu tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mau disalibkan kalau tidak ada yang sebagai eksekutor? Nah, sedangkan penyaliban seperti yang kita bahas, yang tadi saya tanya kepada Galatia 3 nomor 13, ternyata Yesus itu disetarakan dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, sehingga Yesus menabrak ini semua demi untuk menyelamatkan orang Kristen. Nah, ini terjadi adanya kerjasama dengan iblis gitu loh. Jadi dengan kesimpulan, iblis ini adalah pahlawan bagi orang-orang Kristen. Bang Gabriel nggak ditanggapi, silakan Bang Gabriel. Oh, udah. Kalau udah biar saya ngomong. Saya kirain masih lanjut. Iya, silakan. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Jadi langsung aja saya tanggapin dari pernyataan Bang Juma. Jadi gini teman-teman ya. Memang kalau kita berbicara mengenai peran serta iblis dengan kehendak dari Bapa itu, memang seperti kita melihat dua sisi mata uang logam yang berbeda. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita berbicara dari sisi kehendak Bapa yang ada di surga, tentunya semua karya penyaliban Yesus Kristus ini adalah sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga, yaitu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal seperti di dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang lain, ya seakan-akan peran serta iblis ini dalam penyaliban itu sepertinya ada gitu teman-teman. Nah, tetapi perlu kita tahu dari asal muasal iblis, kenapa iblis juga sebagai penguasa di dunia, itu berdasarkan asal muasalnya dari Kejadian ayat 3, Kejadian 3 ayat 14 sampai 24. Nah, di sana diceritakan bahwa asal muasal penciptaan manusia itu adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di mana iblis atau ular pada saat itu yang merayu manusia pertama untuk melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, sehingga iblis ular penyesat diusir bersama-sama dengan keturunan Adam dan Hawa ke bumi, ke dunia. Maka dari saat itulah si iblis itulah yang menjadi penguasa di dunia. Ya, maka peran serta iblis kepada manusia itu tidak akan pernah lepas, Bang. Ya, jangankan di dunia, di pada saat di Taman Eden aja dia memiliki kehendak untuk merayu ciptaan manusia gitu loh. Itu. Nah di dunia manusia sudahlah melakukan pelanggaran Tuhan, ya bergabung bersama iblis. Nah, semakin lama semakin jatuh ke dalam dosa. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan mengutus utusan-utusannya, yaitu nabi-nabi yang menyampaikan firman-Nya kepada manusia, tidak juga berubah berbalik ke jalan asalnya, dan Tuhan menyatakan, aku sendirilah yang akan menyatakan diriku kepada umat manusia, dan dia akan lahir dari perawan Maria, dan seterusnya. Itu ada di dalam nubuatan tentang Yesus. Nah, itu yang pertama, Bang. Yang kedua, bahwa
eh, kalau kita berbicara mengenai peran serta iblis ya ke dalam karya penyaliban, sebenarnya kalau kita secara detail kita lihat, sebenarnya iblis ini juga sudah merayu bahwa Yesus itu tidak akan bisa menanggung semuanya itu. Beberapa kali Yesus dicobai di padang gurun, dia dicobai di padang gurun, dicobai di tempat-tempat yang selain dari di padang gurun juga dia sering dibisikin sama iblis, misalkan, kau tidak akan sanggup menanggung itu semua. Udah, akulah penguasa. Kalau kau sembah aku akan memberikan itu semua kepada kamu. Itu pesan dari iblis. Tetapi apakah itu terlaksana? Tidak, Bang. Nah, di situ dia peran serta iblis di situ. Termasuk pada saat ketika Yesus disalibkan juga, bahwa Yesus sering mengatakan bahwa seperti ini dia bilang, jangan kamu kira aku tidak bisa mengutus 12.000 pasukanku, malaikatku untuk menghalau mereka ini, yaitu pada saat itu tentara Romawi. Nah, tetapi kehendak Allah lah, kehendak Bapa lah yang terjadi. Jadi Yesus bukan tidak bisa menghindar. Nah, itu dia catatannya. Bukan tidak bisa menghindar, bukan tidak bisa menaklukkan iblis seperti yang ada di padang gurun ya. Dia digodai iblis itu, bukan tidak bisa, tetapi dia menyerahkan semua kehendak itu berdasarkan kehendak Bapa di surga gitu loh, Bang. Nah, kira-kira itulah singkatnya, Bang ya. Nanti supaya banyak pertanyaan yang lain lagi biar bisa saya jawab. Silakan, Bang. Oke, baik. Jadi kita melihat bahwasanya iblis berupaya beberapa kali untuk mencoba Yesus, untuk menaklukkan Yesus, tapi pada kesimpulannya iblis sama sekali tidak berhasil mencobai dan menaklukkan Yesus. Tidak ada momen di mana Yesus itu bisa dijatuhkan oleh Yesus. Tidak ada. Pertanyaannya, ketika iblis merasuki Yudas, apakah itu momen di mana iblis berhasil menjatuhkan Yesus? Kalau berhasil, berarti yang disalib Yesus. Dengan kata lain, iblis kalah. Yesus kalah dari iblis. Karena ternyata iblisnya mampu melumpuhkan Yesus melalui muridnya, yaitu Yudas. Karena dalam Yohanes 12 jelas sekali tertulis bahwasanya Yudas berkhianat kepada Yesus. Nah, ketika dia berkhianat, itu upah daripada iblis telah merasukinya. Kalau ternyata Yesus berhasil dikhianati dan berhasil sampai kepada kematian di atas tiang salib, berarti iblis berhasil. Boleh saudara mengaku bahwa ya memang seperti koin yang saling menguatkan antara sisi lain dengan sisi yang lainnya. Tapi apakah betul? Tadi Anda mengatakan bahwasanya kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak manusia. Nah, kehendak Bapa, apakah mau agar orang benar ini dibunuh? Atau kehendak Bapa jangan bunuh orang benar? Bukankah kehendak Bapa itu di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 2 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Kalau begitu, kehendak Bapa yang harus berlaku, berarti Yesus jangan dibunuh. Kalau terpaksa juga harus dibunuh oleh orang-orang yang kerasukan setan, apa upaya Bapa menjalankan sesuatu yang dia kemudian tidak inginkan? Membiarkan atau menolongnya? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti Yudas tidak berhasil. Apa yang diinginkan iblis tercapai kepada Yesus melalui Yudas tidak berhasil. Karena kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti sia-sia Yudas kerasukan.
Sia-sia imam kepala membuat tipu muslihat. Sia-sia kemudian Mahkamah Agung membuat kesaksian palsu. Sia-sia orang Farisi menyusun siasat untuk mencelakai Yesus. Karena Bapak tidak menghendaki. Adakah yang bisa mengalahkan kehendak Bapak? Enggak ada. Apapun itu akan gagal. Nah, kalau ada pemaksaan, harus ada penyaliban, maka percayalah itu bukan Yesus. Makanya coba kalau Anda lihat Yohanes 16 nomor 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia yang telah dihukum? 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si iblis. Siapa penguasa dunia? Si iblis. Siapa penguasa yang dihukum? Si iblis. Lalu siapa yang dihukum menurut Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 17, nomor 70? Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih, engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas adalah iblis. Yohanes 16 nomor 11, penguasa dunia ini telah dihukum, yaitu si iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si iblis. Yang dihukum adalah si iblis. Yudas adalah si iblis. Jadi ketika kemudian orang berupaya membunuh orang benar, Allah berkehendak apa? Amsal 21:18, orang benar aku selamatkan, aku ganti dengan si jahat. Orang yang jujur aku selamatkan, dan pengkhianat, orang fasik menggantikannya. Itu kehendak Bapak. Kalau kehendak Bapak yang harus terjadi, berarti yang disalib itu bukan orang benar, melainkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, yaitu Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang dikutuk? Orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas Iskariot. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Juma, saya tanggapin ya. Oke, gini Bang Juma, ini sebenarnya gini, karya penyaliban Yesus ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah karya untuk penebusan namanya Bang. Yang terpenting di sini adalah karya penebusan. Kenapa Yesus harus mengalami kematian? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Kenapa Yesus harus mengalami yang namanya kematian? Karena Bang, di dalam ketetapan Tuhan sendiri, Dia adalah Allah yang adil, tetapi Dia adalah Allah yang kasih. Jadi ketika Dia Allah yang kasih, walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan itu tetap mengasihi yang namanya ciptaan, yaitu umatnya, yaitu anak-anaknya. Nah, tetapi di satu sisi, ketika Allah itu Dia adalah Allah yang adil, semua ketetapan yang diberikan oleh Dia, dari apapun awal sampai akhir, itu tidak akan ada satupun yang diingkarinya. Apa itu? Manusia setelah meninggalkan Taman Eden, maka hukuman bagi manusia yang melakukan pelanggaran adalah maut. Jadi manusia Bang tidak lagi layak untuk berada di dalam satu kesatuan dengan tempat, yaitu kepada Allah Bapa yang ada di surga. Kenapa? Karena pakaian kita sudah kotor. Tidak akan ada satu manusia pun. Nah, ini pernah kita bahas di kemarin yang beberapa waktu yang lalu tentang dosa asal. Nah, ini saya review lagi. Manusia itu tidak akan ada yang layak datang ke Allah Bapa yang ada di surga. Maka ketika manusia sudah pakaiannya sudah kotor, sudah tercemar, bagaimana cara kita supaya bisa diselamatkan? Karena Bang, ada ayat di dalam Injil begini, sebab upah dosa adalah maut. Jadi manusia tidak akan ada lagi satupun yang bisa bergabung kepada Bapa yang di surga. Semua manusia kita ini semua udah punya maut Bang. Dan penguasa maut itu adalah iblis. Penguasa maut adalah iblis. Jadi ketika kita semua manusia berdosa sudah dalam kuasa maut, maka harus butuh ada sang penebus Bang. Nah, itulah Yesus. Maka ketika Dia melakukan semua kehendak Bapa di surga, bukan Dia tak bisa menghindar. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang iblis menghasut supaya Yesus udah jangan, kau nggak mampu gitu. Udah, semua ini akan kuberikan kepadamu. Banyak ayat-ayatnya. Tetapi apa kata Yesus? Bahwa
bukan kehendakku yang terjadi tetapi kehendak Bapa lah yang terjadi. Maka setelah dia melakukan karya penyaliban itu, apa gunanya? Ketika dia mati, dia baru setiap orang yang mati turun ke dalam kerajaan maut, Bang. Maka kenapa Yesus harus mati? Karena dengan kematianlah kita bisa dijemput. Kalau manusia tidak mati, Bang, kita nggak bisa turun ke dalam maut, Bang. Maka Yesus harus mati dan dia turun ke dalam kerajaan maut. Maka di dalam kerajaan mautlah dia menggenapi nubuatan bahwa di dalam kitab Taurat dikatakan seperti ini. Ya, keturunanmu akan menginjak kepala ular itu dan tumitmu akan digigit oleh ular itu. Nah, ketika Tuhan Yesus menginjak kepala maut, ketika Yesus mengalahkan kerajaan maut, maka maut tidak berkuasa lagi, Bang. Maka setiap orang yang percaya kepadanya akan diangkat dari maut lalu dibawa ke tempatnya berada. Itu dia konsep keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dia tidak melakukan semua godaan-godaan iblis sekalipun itu bisa dilakukan. Nah, mengenai yang di Galatia 3:13, di situ dikatakan bahwa Yesus mengalami kutuk karena kita. Jadi sebenarnya gini, Bang, ya, bukan Yesus manusia terkutuk, ini perlu digarisbawahi, tetapi dia menanggung cara orang yang terkutuk. Nah, jadi pada saat itu, Bang, orang yang mati di salib itu adalah orang yang terkutuk namanya, Bang. Jadi ketika kita mengalami saat itu hukuman mati dengan disalibkan, itu namanya manusia terkutuk. Ya, jadi ketika manusia dengan cara disalibkan, Yesus pun mengalami kejadian itu. Untuk apa dia mengalami kejadian itu? Untuk bisa mati dan dia turun ke dalam kerajaan melalui karya penyaliban itu, Bang. Ya, jadi itu mengenai karya penyaliban itu ya. Terus mengenai sebentar. Yang tadi dari dalam Yohanes 6 ayat 70. Termasuk dalam Yohanes 13 ayat 27, Bang. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Yesus mengetahui bagaimana siasat iblis, termasuk iblis yang berbisik kepada Yudas, dia tahu. Jadi bukan nggak tahu dan bukan tidak bisa menghindar. Kalau belum waktunya, beberapa kali Yesus mengalami dia meloloskan diri. Banyak ayat-ayat di Alkitab. Tuhan berlari, dia meloloskan diri dari kejaran orang Romawi saat itu, tentara Romawi. Banyak ketika belum waktunya. Tetapi setelah ketika waktunya, di dalam Yohanes 13 ayat 27 jelas tertera. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus tahu apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera, kata Yesus. Jadi bukan nggak tahu, Bang. Termasuk penangkapan ketika Yesus ditangkap oleh Romawi di taman, ketika Yesus akan disalib, termasuk ketika Yudas melakukan ini, iblis merasuk dalam Yudas, itu semua tahu. Tetapi kenapa dia harus mengalami itu? Karena dengan cara kematian itulah kemanusiaan Yesus itu bisa turun ke maut. Maka setelah dia turun ke maut, dia meremukkan kepala iblis dalam maut itu. Maka semua orang yang percaya kepadanya diangkat, Bang. Itu dia esensinya. Jadi semua yang Abang bilang tadi betul, nggak saya salahkan. Betul. Tetapi perlu diingat satu yang perlu diingat. Tuhan Yesus mengetahui apapun yang ada di sekitarnya, termasuk godaan iblis, termasuk yang merasuki murid-muridnya, termasuk rencana-rencana orang-orang Farisi untuk menyalibkan dia, semua dia tahu. Tetapi dia membiarkan semua itu terjadi supaya karya penyaliban itu, keselamatan itu tergenapi, Bang. Itu dia, Bang. Silakan, Bang Juba. Oke. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga, serta memulihkan negeri mereka. Ini Anda percaya dalil ini? Ya, silakan, Bang. Silakan. Enggak, kita titipkan aja. Anda kayak baca berita tadi. 2 Tawarik 7:14 ini Anda percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa dari surga? Ya, semua yang ada di Alkitab saya percaya. Tidak ada satu. Kalau Tuhan bisa mengampuni dosa dari surga, lalu buat apa dia turun mati di dunia ini?
Untuk apa dia datang ke bumi dengan tuduhan fitnahan terhadap Adam, segala macam tete bengeknya, cocokologi terhadap kitabnya Yahudi hanya untuk kemudian membebaskan Paulus dari dosa-dosa Paulus. Karena sebenarnya yang ingin dijual Paulus itu adalah dosanya sendiri, bukan dosa Adam. Tidak ada dalilnya Adam kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya, itu nggak ada dalilnya. Yang ada Galatia 5, Kejadian 5, laki perempuan itu semua diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada, itu hanya fitnahan Paulus saja. Hanya untuk menjual dan melegalkan dosa-dosanya, itu sudah dihapuskan di 1 Timotius 1, Anda baca nomor 12 dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca 2 Tawarik 7:14, tidak ada gunanya penyaliban itu, nggak ada. Karena Tuhan mendengarkan dan mengampuni dosa manusia dari surga. Kalau Anda bertekun, bersungguh-sungguh, ya Bapa ampunilah segala dosa-dosaku, habis itu Anda melakukan kebaikan, maka dosa Anda diampuni. Ngapain harus pakai darah manusia? Kenapa harus pakai tumbal manusia? Sedangkan perintah Bapa, Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Tuh, itu kehendak Bapa. Tak ada kehendak Bapa itu pakai daging manusia, nggak ada. Itu cuma akal-akalan Kristen aja, karena mengikuti ajaran Paulus. Kemudian di dalam Matius 21 nomor 31, tidak ada penyaliban, tapi orang pemungut cukai, pesundal, lebih dulu masuk surga hanya karena percaya kepada Yohanes. Ada nggak penyaliban di situ? Nggak ada. Jadi Yesus maupun Bapa sama-sama mengatakan bahwa dengan bertobat, dengan percaya kepada apa yang diperintahkan oleh si Bapa, maka dosa-dosa orang itu akan dihapuskan. Gak ada itu bang, kecuali saudara ingin menunjukkan ke saya. Habis ini Anda tunjukkan, ini loh bang, Tuhan minta supaya dosa manusia itu didamaikan dengan cara mengorbankan anak manusia. Di mana Bapak menulis, memfirmankan itu? Kalau Anda coba tunjukkan kepada saya, di mana ada mewariskan dosa kepada manusia sehingga harus ada yang kemudian menghapuskan dosanya di atas tiang salib? Gak ada. Yang perlu saudara pahami dan Kristen sedunia tahu, penyaliban itu hukuman untuk orang yang dikutuk Elohim. Apakah Yesus orang yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Lalu kenapa dia harus dikutuk oleh Elohim? Apa dasar-dasarnya? Tidak ada. Bukan Yesus yang dikutuk. Yang dikutuk itu adalah Yudas. Dalilnya mana? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap di situ? Ya Yudas. Maka dialah yang kemudian dihukum. Yesus, iblis tidak berkutik kepada Yesus. Gak bisa dia. Berapa kali iblis mencobai Yesus untuk merusak Yesus, untuk kemudian mencelakai Yesus, berhasil nggak? Nggak berhasil. Maka satu-satunya jalan adalah harus si iblis ini tampil sebagai Yesus. Nah makanya Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Si Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, akibat terpengaruh oleh Kristus palsu, Anda menjual Kristus palsu yang mati untuk nebus dosa. Kalau Anda tidak percaya, tentu Anda bisa membuktikannya dengan Anda tidak bisa menemukan mana dosa waris yang diwariskan Adam. Di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi? Ada nggak? Silakan. Baik, terima kasih Bang ya. Silakan. Oke, baik. Sekarang saya tanggapin dulu. Mengenai tadi di dalam Abang buka tadi di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini memang betul ya. Tetapi kenapa ketika tadi pertanyaan teman-teman Islam bahwa kalaulah manusia bisa diampuni dosanya dari surga, kenapa Tuhan Yesus harus mengorbankan darahnya kepada manusia di kayu salib? Nah, jawabannya seperti ini, Bang.
Itu salah satu dalil yang saya bawakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa kaitan antara ayat ini dengan ayat tadi? Jadi seperti kita tahu Bang, manusia yang ada di muka bumi ini, sekalipun Tuhan menyampaikan bahwa kepada manusia bahwa aku bisa memaaf, seperti yang tadi di dalam ayat yang tadi, aku bisa memaafkan, mengampuni dosa manusia ketika dari surga. Tetapi perlu diingat Bang, bahwa semua manusia walaupun Tuhan sudah mengatakan seperti itu, tetapi apakah manusia itu berbalik dari jalannya? Tidak berbalik. Sekalipun Tuhan mengatakan ya bahwa ketika kau berdoa mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni. Tetapi apakah manusia setelah diturunkan ayat ini kepada orang Yahudi di dalam hukum Taurat mereka berbalik? Tidak. Bahkan mereka juga menyangkal yang namanya Sang Mesias. Nah, sama makanya saya katakan Bang, bukan saya sangkal ini, tetapi ketika ayat ini pun dikatakan oleh Bapa, dikatakan Allah, tetapi manusia masih banyak yang tidak berbalik dari jalannya. Nah, seperti itu, maka Tuhan di situ, Tuhan Allah Bapa kami mengutus yang namanya nabi-nabi terdahulu dulu, mengutus, tetapi ketika dia pun menyatakan firman-Nya kepada para nabi, tetapi manusia pun tidak ada yang menerima itu semua Bang, bahkan berbalik dari jalan Tuhan. Maka Yesus datang ke dunia dan Tuhan berkata, aku yang akan datang melalui penebusan karya penyaliban kepada manusia. Maka di ayat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan oleh Yesus sendiri, begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi manusia ini Bang, sekalipun kita sudah diberitahu bolak-balik dibilang kau harus bertobat, tidak ada satupun Bang. Jadi kalau hanya Tuhan berkata seperti itu, tetapi manusia sudah masuk ke neraka, bagaimana? Tentunya tidak akan ada yang diselamatkan. Nah, maka Dia sendirilah yang akan datang untuk menebus dosa dari kuasa alam maut. Karena setiap manusia yang berdosa akan turun ke dalam maut. Nah, termasuk di Galatia 3 ayat 13 tadi Abang bacakan sendiri, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu? Jangan membuat patung berhala, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengini istri sesamamu, dan seterusnya. Nah, ketika manusia melanggar perintah Tuhan yang 10 itu walaupun satu, nah itu masuk. Nah, ketika kita sudah milik maut, maka perlu namanya penebus dari maut itu. Nah, itu dia Bang. Jadi ya silakan Bang, silakan. Oke, jadi intinya Tuhan mengampuni dosa dari langit, dari surga. Ketika orang kemudian berbalik dari kejahatannya, maka kemudian Tuhan mengampuni. Sekarang Tuhan turun ke bumi untuk nebus dosa manusia. Pertanyaannya, apakah Bani Israel yang dimaksud oleh anak Tuhan di sana itu percaya kepada Yesus? Tidak juga, ya sama doang. Sia-sia, percuma. Nah, sekarang kalau Anda pun Kristen percaya, sekarang mari kita uraikan data yang Anda jadikan sebagai sandaran. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus loh. Kalau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Bagaimana posisi Anda di situ, Saudara Gabriel? Yesus mengatakan jangan percaya.
Apakah Anda mengikuti pola Yesus? Jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kata Yesus, jangan kau percaya orang yang mengaku tersebut. Anda sendiri percaya nggak kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Atau Anda ikuti Yesus? Jangan percaya. Silakan. Baik, jadi mengenai konsep manusia yang di padang gurun itu, Bang, sebenarnya itu menuju ke dalam nubuatan nabi palsu. Nanti kita jadinya nggak berada di jalurnya, ya. Enggak, Jadi Yesusnya loh. Yesusnya berkata, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, percayalah kepada anaknya yang tunggal, maka kamu memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu tidak percaya, kamu binasa. Yesus menasihatkan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah sekarang, Anda mempercayai enggak ucapan Yesus itu? Atau Anda justru percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Mana posisi Anda di situ? baik. Gini Bang ya, mengenai ayat yang berbunyi ketika engkau bertemu seseorang di padang gurun itu bukan merujuk kepada Yesus itu Bang. Nanti Abang baca telitilah. Itu merujuk kepada nubuatan nabi palsu. Jadi kalau ada orang di padang kotor, nah, saudara, dengarkan. Saudara, Yesus menasihati muridnya. Jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu di dalam bilik. Nah, pertanyaannya, apakah Anda percaya Paulus bertemu dengan Yesus atau percaya kepada Yesus yang mengatakan jangan kamu percaya? Posisi Anda di mana? baik. Saya baca dalilnya ya di Matius 24 ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia di dalam bilik, jangan kamu percaya. Bagaimana mungkin dia yang mengatakan, ya, tetapi dia pelakunya? Gimana sih Bang Juma ini? Maksud Bang Juma gini, Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kepada orang yang berkata, lihat ada di padang gurun dan jangan kamu situ, dan lihat ada bilik. Bagaimana mungkin dia yang ngomong? Tapi dia orangnya. Bagaimana sih? Maksudnya, wahai murid-muridku, Bani Israel, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, Coba bertemu ayatnya, dengan Matius 24 kan? Berapa? Matius 24 Ayat nomor 23 sampai 26. Kan jelas tadi Anda baca. Atau mengatakan bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kamu percaya. Murid-muridnya memang tidak percaya kepada Paulus. Nah sekarang Anda bagaimana? Anda percaya kan kepada Paulus? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. saya baca dulu ayatnya Bang ya. Boleh Bang? Silakan. Oke. Dalam Matius 24:23 sampai 24 seperti ini bunyinya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kan itu yang saya bilang tadi Bang. Masuk di situ adalah Mesias palsu dan nabi palsu. Dan jelas saya mengatakan sama Abang tadi, bagaimana mungkin di ayat yang satu lagi yang katakan jangan kamu percaya kepada seorang yang di padang gurun itu, sementara Yesus sendiri yang mengatakan gitu loh. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia orangnya? Kan nggak mungkin. Bagaimana daya tangkap Anda ini rendah kali daya tangkapnya. Coba Abang baca di Matius 24. Yesusnya mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Yesus Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya kepada orang itu. Dia itu bukan bertemu dengan aku, dia bertemu dengan Mesias palsu. Sebab, coba Anda baca nomor 24-nya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Yang ngomong itu siapa? Yesus ngomong kepada muridnya. Oke, dia ngomong kepada muridnya ya tentang supaya Mesias murid palsu dan nabi palsu. Tetapi supaya dia juga orangnya.
bukan, beda dong. Dia ngomong. Kalau Anda tentang tertawa Mesias. lagi dengan kebodohan Anda Bukan. sendiri, saya minta Anda Ya, turun. silakan Abang lah. Silakan. Yesus mengatakan ada Yesus palsu, betul nggak? Enggak Mesias palsu dan nabi palsu. Nah, Bukan Yesus palsu. Nabi palsunya datang kepada Kristus, palsunya datang kepada si nabi palsu. Nabi palsunya ini datang ke murid Yesus. Aku bertemu dengan Kristus loh. Kata Yesus, jangan kau percaya kalau ada orang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab banyak Kristus palsu, banyak juga nabi palsu. Sehingga murid-muridnya ketika datang Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun loh. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak percaya Paulus. Sedangkan Anda sendiri ketika Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus ketika aku menuju ke Damsik. Anda percaya enggak? Anda percaya. Berarti Anda tidak percaya kepada Yohanes 3 nomor 16. Kata Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, Yesusnya mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus kemudian datang. Teman-teman seluruhnya dengarkan. Apa Paulus? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika aku ke Damsik. Murid-muridnya ingat nasihat gurunya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Maka muridnya tidak percaya ke Paulus. Sedangkan ente justru percaya. Berarti ente nggak percaya kepada Yesus. Maka Anda binasa kekal. Paham sampai sini? Belum? Udah, biar saya ngomong. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bang Juma, ini yang perlu Bang Juma juga baca ulang lagi ya Bang ya, biar Abang paham, biar Abang tahu perkataan itu ditujukan kepada Mesias dan Nabi palsu. Jadi pengertian Mesias itu jangan kita mengatakan Mesias itu adalah Abang pikir itu Mesias itu Yesus. Yesus memang Mesias, tetapi pengertian Mesias palsu atau nabi-nabi palsu itu merujuk kepada seseorang yang mengaku-ngaku dia adalah utusan Tuhan, Bang. Nah, coba Abang cari dulu nanti satu ayat saja yang mengatakan bahwa yang Mesias palsu itu adalah Yesus dan nabi palsu itu adalah Yesus. Karena Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh, langsung dalilnya saya kasih. Silakan. Coba Abang baca ulang. Itu bukan merujuk kepada Yesus, tapi nabi palsu di ayat 23. Karena di ayat 23 jelas. Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa? Berarti Ya, penyesatnya, Yesus. berarti Mesias palsunya mengaku siapa? Memakai namaku, bukan berarti memakai. dia orangnya, Bang. Namaku siapa? Namaku siapa? Ya nama Yesus. Yesus. Tetapi orangnya bukan Yesus kan? Iya betul. Ya Berarti udah. berarti nah sekarang pertanyaannya, ketika Paulus mengaku, Anda ketawa, Anda turun. Loh, tadi apa ketawa bisa? Oke, lanjut. Iya, karena Anda menertawakan kebodohan Anda soalnya. Waduh. Silakan. Berarti Anda sudah paham kan bahwa ada Yesus palsu, yaitu yang bukan Yesus tapi mengaku Yesus, betul? Lanjut. Kok lanjut? Lanjut dulu, nanti Jujur dulu bahwa Udah. ada penyesat yang memakai nama Yesus, betul? Apakah itu Yesus? Bukan Iya. Yesus. Ya udah, bukan Yesus. Makanya Nah, jangan sekarang- bilang Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Bang, Karim. kalau ada orang mengaku sebagai juru selamat dengan mengatakan akulah Yesus, katanya apakah dia Yesus? Kan tidak kan? Ya, sekarang yang datang kepada Paulus sih? mengaku siapa? Iya, itu Yesus, memang Yesus. Dompala, Emang, saya tanya, Dari mana? emang- Dengar. Nah, Yesus gimana? berkata kepada muridnya, bukan kepada Paulus. Hei muridku, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus tapi itu palsu, jangan kau percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus yang asli? Percaya atau jangan percaya? Ya lanjut. Udah biar saya ngomong. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya, Paman. Nah, itu kalau Anda berakal. Sekarang saya tanya kepada Saudara Gabriel, ketika Paulus mengaku, "Hei, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh." Nasihat Yesus kemudian apa?
percaya atau jangan percaya? Udah siap. Biar saya ngomong. Saya bertanya loh, tinggal kamu jawab. Nasihat Yesus, percaya atau jangan percaya? Yang bertemu Paulus di padang gurun itu Yesus orangnya asli atau bukan? Itu aja. Sekarang pertanyaannya bukan itu asli atau tidak asli. Oh, Yesus, masalah Yesus, Bang. Sebentar, makanya Bang ngomong dulu. ketika Yesus berkata Yaudah, kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah, siapa oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Satu, Paulus. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, nasihat Yesus kepada muridnya, jangan percaya atau percaya? Ya, kalau dia palsu jangan dipercaya, kalau asli dipercaya. Yesus bisa Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli? Gampang. Caranya? Yesus beberapa kali menampakkan dirinya selama 40 hari dia setelah kebangkitan. Dia ketemu sama murid-muridnya. Berapa kali dia ketemu sama murid-muridnya? Ketemu sama Paulus, ketemu sama murid-muridnya, sampai makan ikan juga ketemu, perjamuan kudus juga ketemu. Mau gimana? Pernah Bang Juma bilang. Jadi hanya sebatas ketemu-ketemu doang. Jadi kalau nggak ketemu bagaimana kamu tahu dia ketemu sama Yesus? Sedangkan Yesus palsunya mengaku juga ketemu kan? Jadi apabila ada orang mengaku bertemu, berarti orang itu juga bertemu dengan si palsu, betul? Kamu tahu nggak asli dengan palsu bedanya apa? Coba. Tahu dong bedanya, Bang Suma. Apa bedanya? Coba. Bedanya jelas di data nomor 27. Jangan kamu percaya. Nomor 26-nya terakhirnya. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, cahayanya terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Aku. Jadi kalau aku yang datang itu seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah ada kilat cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat? Ada atau tidak ada? Udah, biar saya jawab. Ada atau tidak ada? Udah, biar saya jawab. Ada atau tidak ada, Cak Ayu? Apa bedanya palsu dengan asli? Yesus dengan palsu? Sebab Yesus sudah menjawab. Sebab kalau aku yang asli datang, maka sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu dia berbicara setelah dia terangkat ke surga atau sebelum terangkat ke surga? Ini nasihat Yesus kepada muridnya. Sebelum terjadi penyaliban, ketika murid-murid datang ke Bukit Zaitun bersama dengan Yesus. Kata Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak dibarengi dengan tanda cahaya bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus bertemu dengan yang sosok mengaku Yesus tapi bukan Yesus, apakah ada cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Ada nggak? Udah? Silakan. Oke, baik. Ini yang saya bilang ya. Yesus setelah mengalami kematian dan bangkit dari kematian selama 40 hari. Selama 40 hari dia masih menampakkan kepada murid-muridnya. Nah, gini bang, dengar bang ya. Kepada murid Itu baru bisa tertawa. Itu dia setelah terangkat ke langit, kalian yang botol bilangin orang gitu. Aduh, nggak ada hubungannya ke langit. 40 hari dia masih di dunia menampakkan diri Juma. Kau paham nggak Juma? Emosi dia. Bukan emosi. Enggak, gini. Emosi dong. Pertanyaan saya tadi, saya ulang. Apakah ketika ada si palsu datang kepada Paulus, apakah ada cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Atau tidak ada? Jawab. Ada atau tidak ada? Ada. Mana dalilnya?
Mana baca dalilnya? Paulus bertemu dengan Yesus Oke, ketika di mana ada itu? cahaya. Oke, di mana? Baca. Oke, kita baca di Penampakan mana? Yesus. Iya, di sebentar. mana? Di kisah 8 Ada. itu. Kisah 9. Nggak tahu Bang Juma, makanya Bang Juma, Bang Juma. Aduh. Oke, silakan. Saya sudah kasih bocoran Sebentar, di kisah para sebentar, rasul 9 sebentar. atau kisah para rasul 22. Silakan. Sebentar. Tinggal kamu pilih. Arya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Sabar, waduh. Cuman mengelilingi Paulus. Kata Jadi- Yesus, Jadi- bersinar Kurang. dari timur sampai ke barat. Aduh, itu pun masih kurang sama Bang Jum. Mana Ternyata kau dalilnya? tahu ayatnya. Ya udah. Mana dalilnya? Oh iya dong, iya dong. Mana dalilnya bahwa Paulus ketika bertemu dengan sosok si palsu itu cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Mana dalilnya? Tadi udah Abang baca. Mana dalilnya? Terus tadi yang membaca itu apa? Dari langit mengelilingi Paulus. Tok. Ya udah. Kan sama doang. Bahlul. Dongo. Ada manusia yang bisa seperti dasar itu. penyesat. Dasar Enggak, penyesat. ada enggak? Dari Aduh, inilah Bang timur. Juma, udah mulai enggak. Dari timur sampai ke barat, Dongo, Dompelak, Cordoba, penyesat, anak etan. Sok jagoan lu. Ini baru level 1 lu. Saya belum naikkan level 2. Tanda-tanda kedatangan Yesus asli, Yesus sudah sebutkan di data 24 itu. Kalau murid-murid saya sih udah paham dalilnya. Ini baru cahaya. Kata Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, ya paman, apa tanda-tanda kedatanganmu? Tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan melihat aku di langit, dan seluruh manusia akan meratap kemudian. Ketika ada si palsu datang kepada Paulus, tanda-tanda itu ada enggak? Matahari menjadi gelap enggak? Tidak ada. Bulan enggak bercahaya enggak? Bintang-bintang berjatuhan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti yang datang adalah si Palususus. Itu adalah si Bilisisis. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Berarti kata Yesus, jangan kamu menjadi Kristen. Sampai di sini paham lu, Lul? Lul, yang dibawa Lul, lanjut. Ya, Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom, mau ditanggapi mungkin Bang Rostrom. Udah pernah bahas tema ini Bang Rostrom. Silakan, langsung. Iya, jadi kalau yang ditemui Paulus itu memang agak berbeda secara dogma. Di dalam 3 gereja besar itu masih memperdebatkan. Sedangkan tanda-tanda yang di Bible disampaikan, Yesus akan turun itu seperti saat dia naik. Salah satu tandanya yang paling sederhana adalah Yesus didampingi oleh 2 orang berpakaian putih. Nah, itu ada di Kisah Rasul 1 nomor